Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021 beserta panitia. Dan yang kami banggakan peserta Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta Lomba Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Malam Puncak Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal Osmani dan rekan saya Zahira Nur Arifah yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Jakarta, dilanjutkan laporan dan sambutan, dilanjutkan dengan penampilan vokal grup, dilanjutkan dengan pengumuman lomba cipta puisi, dilanjutkan dengan penampilan video monolog, dilanjutkan dengan pengumuman lomba baca puisi, dilanjutkan dengan penampilan video musikalisasi puisi, dilanjutkan dengan pengumuman lomba cerita pendek, dilanjutkan dengan penampilan video baca puisi, dilanjutkan dengan pengumuman lomba edukasi bahasa Indonesia melalui TikTok, dan diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Danar Dwi Priyatna dan Raihana Zahra. Kepada Danar dan Raihana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Danar dan Raihana yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga baik yang membaca ataupun yang menyimak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Jakarta. Kami mohon kepada hadirin untuk membenarkan posisi duduk. Show
Acara selanjutnya yaitu laporan dan sambutan. Sambutan sekaligus laporan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Kepada Audrey Sagita Purnomo, kami silakan. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Siti Ansoria MPD. Yang saya hormati Dosen Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Ibu Esa Purbarani MPD. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, Saudara Prada Fauzan Asari. Yang saya cintai para panitia Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, dan yang saya banggakan peserta Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Malam Puncak Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Aris Sagita. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana G Sastrasia tahun 2021. G Sastrasia merupakan program kerja Departemen Hubungan Masyarakat BEM PPBS UNJ yang bertujuan untuk mengapresiasi bahasa, sastra, dan seni budaya Indonesia, serta sebagai wadah mengembangkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Mata lomba yang diselenggarakan pada tahun ini yaitu Cipta Puisi tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Lalu ada Baca Puisi tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Kemudian ada Cipta Cerpen tingkat umum, dan yang terakhir Edukasi Bahasa Indonesia melalui TikTok tingkat umum. Lalu saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah bekerja keras hingga kita dapat mengadakan Malam Puncak G Sastrasia pada malam hari ini. Saya juga ingin memberikan selamat kepada para peserta lomba G Sastrasia tahun 2021 yang telah berjuang dan berusaha mengirimkan karya terbaiknya. Terima kasih kalian sudah bergabung dan ikut serta memeriahkan acara ini, dan selamat kepada para pemenang nantinya. Jangan patah semangat bagi yang belum berkesempatan menjadi pemenang. Tidak ada suatu kemenangan tanpa adanya kegagalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Audrey Sagita Purnomo atas laporan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada Prada Fauzan Asari, Kami silakan. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Siti Ansoria MPD. Yang saya hormati Dosen Pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Esa Purbarani MPD. Yang saya sayangi rekan-rekan panitia Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021, dan tentunya juga yang saya banggakan para peserta Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Halo teman-teman semua,
Perkenalkan, saya Prada Fauzian Asari, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang alhamdulillah diamanahkan pada tahun ini sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Teman-teman apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman dan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam rangka bulan bahasa, Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mempersembahkan Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia. Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia adalah program kerja dari hubungan masyarakat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang dimana dalam acara tersebut adalah sebagai ajang lomba bagi rekan-rekan siswa, mahasiswa maupun umum. Dan lomba-lombanya diantara lain ada cipta puisi, baca puisi, cipta cerpen, dan juga yang terbaru ada edukasi TikTok. Jadi semoga teman-teman semua, para peserta Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tetap semangat dalam mengikuti ajang-ajang lomba lainnya, dan juga tentunya terus mengikuti Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia karena tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia akan terus ada. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi. Terima kasih kepada Prada Fauzian Asari atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada Ibu Etsa Purbarani MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Etsa Purbarani, dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Sastra merupakan satu bagian dari bahasa yang menyajikan cipta, rasa, dan karsa manusia melalui bentuk seni berbahasa. Sastra juga merupakan sebuah jembatan komunikasi antara seorang pencipta dan para penikmat karya sastra. Melalui sastra, seorang pencipta dapat menunjukkan eksistensinya pada dunia. Dalam dunia akademik kemahasiswaan, sastra dapat menjadi sarana mengolah dan menyampaikan kreativitas mahasiswa dalam mengomunikasikan ide, gagasan, serta mengekspresikan diri secara bebas pada konteks keindahan berbahasa yang luhur. Oleh karena itu, saya sangat senang menyambut baik dan mendukung pelaksanaan G-Sastrasia 2021. Melalui ajang ini, mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara diajak untuk memaksimalkan potensi diri guna mendukung pelestarian karya sastra demi citra diri bangsa kita tercinta. Selamat berlomba, selamat berkompetisi, namun yang lebih penting dan yang paling penting, selamat kepada semua mahasiswa yang tengah menjalankan misi mulia melestarikan tradisi budaya berbahasa Indonesia melalui karya sastra. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih kepada Ibu Etsa Purbarani atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sekaligus meresmikan acara Malam Puncak Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Kepada Ibu Dr. Siti Ansoria MPD,
Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing BMP Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Etsa Purbarani MPD, yang kami banggakan Ketua BMP PBSI, Saudara Prada Fauzan Azhari, yang kami banggakan Ketua Pelaksana G Sastra Asia 2021, Saudari Audrey Sagita Purnomo, para panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara G Sastra Asia ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, serta nikmatnya, kegiatan program kerja BMP PBSI berupa lomba bahasa dan sastra tingkat nasional berjalan dengan lancar dan sukses. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan terus berlanjut, dan kepada para pemenang, semoga terus meningkatkan prestasi Anda. Kemudian kepada para peserta yang belum beruntung, kegagalan ini adalah kesuksesan yang tertunda. Kalian harus terus ikut berbagai event, baik nasional maupun internasional. Jangan kecewa, kalian tetap berusaha untuk terus melangkah maju demi kesuksesan bagi diri kalian. Sekali lagi, Ibu mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing BMP yang telah mengawal kegiatan program-program BMP PBSI sehingga berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BMP PBSI yang telah berusaha melaksanakan kegiatan program-program yang rutin dilakukan sehingga berjalan dengan lancar. Dan kepada para panitia, Ibu turut bangga dengan kalian. Kalian terus berusaha, kalian terus selalu berinovasi agar event-event yang kalian selenggarakan tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga berkembang menjadi tingkat internasional. Dan sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga kemenangan ini tidak sebagai euforia semata, tetapi kalian tetap berusaha mengikuti lomba-lomba dari berbagai kegiatan yang lain, turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BMP PBSI. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Ansoria yang telah memberikan sambutan sekaligus meresmikan acara Malam Puncak Gebiar Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Wih, kita ketemu langsung nih, Neng. Iya. Jarang-jarang jadi power langsung gini. Iya benar. Biasanya kita pakai aplikasi apa tuh yang di laptop? Zoom. Zoom bang, Jun mah acara TV zaman dulu bang. Aduh, Jin dan Jun gitu. Iya maksudnya itu. Tapi BTW Bang Iqbal apa kabar sih bang? Duh, alhamdulillah Abang baik, Neng. Semoga Neng Zahira juga selalu baik ya. Alhamdulillah baik. Ngomong kita di sini ada acara apaan sih nih? Nah kita di sini bakal bawain acara bang. Acara apa tuh? Malam Puncak G Sastra Asia tahun 2021.
Oh, yang lomba memperingati bulan bahasa itu ya? Iya, betul. Abang denger-denger sih katanya itu salah satu lomba bahasa dan sastra Indonesia terkeren seantero dunia. Betul nggak sih? Ih, bener banget. Gimana gak keren? Gesastra Asia tahun ini disponsori oleh Emina, Smartfriend, penerbit Erlangga, dan Edufan. Wih, pantas keren banget ya, Neng. Iya, betul, Pak. Terus juga ya, abang denger-denger katanya sih di Gesastra Asia itu udah diuji oleh juri-juri yang kompeten di bidangnya. Betul. Makanya nggak heran kalau misalnya peserta-pesertanya juga yang menang adalah yang terpilih. Iya, betul. Tapi katanya diuji Turnitin juga ya, Neng? Wah, Turnitin kayak makan aja Bang pakai Waduh, Turnitin. waduh. Iya. Nih, Neng jadi nggak sabar nih Bang buat ngumumin pemenang-pemenang lombanya. Sabar dulu, Neng. Weh. Karena masih ada yang mau lewat nih. Apa? Ada yang mau nampilin sesuatu yang berhubungan dengan keindahan suara. Wah, penampilan apa tuh Bang? Langsung aja Bang bacain ya. Boleh. Acara selanjutnya adalah penampilan vokal grup oleh tim Flambonesia. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Alia Nur Azizah. Saya Gita Serafina, Kami dari PBSI 2020, ingin menyanyikan lagu Indonesia Jaya ciptaan. Ibu Liliana Tano Sudibjo. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah kelahiranku, nan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji padamu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya, bangsaku selalu, engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adil makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia.
sejahtera. Ya, itu dia penampilan dari tim Flambonesia. Nah, gimana nih Bang penampilan dari mereka? Merdu banget, Neng. Mungkin kalau ada Mas Anang di samping kita nih, udah aku sih yes ya. Berkali-kali kali Neng, karena seru merdu banget, suaranya indah lagi di telinga. Iya benar, setuju sih sama Bang, sepakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Flambonesia. Abis dengar-dengar yang merdu-merdu nih Bang, Hmm? kita bikin tegang peserta yuk. Wah, setuju banget, Neng. Iya. Yaudah kalau gitu yuk kita langsung masuk ke pemenang dari mata lomba yang pertama, yaitu lomba Cipta Puisi. Pemenangnya adalah
Ya, selamat kepada para pemenang. Wah, luar biasa ya Bang, teman-teman kita. Bukan main, Neng. Menang di tingkat nasional. Wah, betul banget Bang. Tapi buat teman-teman yang belum menang, teman-teman jangan bersedih ya, karena kita di sini sudah menunjukkan yang terbaik. Pastinya dong. Tenang aja, masih ada lomba Gesastrasia tahun depan yang tentunya nggak kalah asik dari Gesastrasia tahun ini. Betul banget Bang. Nah Bang, setelah kita mengumumkan pemenang lomba tadi, selanjutnya akan ada sesuatu yang menghibur kita nih Bang. Widih, apa tuh? Apa ya? Akan ada penampilan dari Prada Fauzan Asari. Nah, Prada Fauzan Asari akan menampilkan sebuah monolog nih Bang. Prada Fauzan Asari. Kayak nggak asing ya namanya. Langsung aja kita sambut kali aja. Boleh, langsung saja kita saksikan penampilan monolog dari Prada Fauzan Asari. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya. Siapa ya? Sebut saja saya Michael atau Robert. Ya, nama itu ya yang bisa mencerminkan betapa kayanya saya. Aku memang kaya. Tetapi maaf, bukan maksud hati saya untuk sombong atau congkak. Tetapi untuk apa saya minta maaf? Iya kan? Kalian tahu, sebenarnya saya itu begitu ramah. Sudah kaya pula. Tetapi mengapa kalian yang memaksaku menjadi seperti saat ini? Apa? Apa kau lihat-lihat? Kau menyuruhku sopan? Pintar sekali kau. Apa yang kau tahu dari sopan, ha? Baiklah, baik. Saya akan ceritakan mengapa saya bisa menjadi seperti saat ini. Dan mengapa saya begitu enggan untuk meminta maaf. Mama. Aku habis pulang kerja, Ma. Saya lupa. Mama masih di salon. Papa? Pak? Kau di mana, Pak? Papa lagi di Amerika. Dia sedang bekerja. Mengapa saya begitu pelupa? Sudahlah. Rumah sebesar ini yang tinggal hanya saya seorang. Payah. Benar-benar payah menjadi seorang kaya. Hanya kesepian yang ada di sini. Aku tak punya kenalan tetangga. Aku ingin berkenalan, tapi pasti mereka juga tak mau. Mereka beralasan, pasti karena sibuk. Ya, sebuah alasan klasik yang masih manjur digunakan untuk menolak sesuatu. Mana tahan hidup di antara orang-orang yang hanya memikirkan harta dan kekayaan saja. Aku ingin hidup sederhana. Miskin pun tak apa. Asalkan aku mendapatkan rasa kekeluargaan yang bahagia dan meninggalkan sifat-sifat individualis yang hanya mencari uang tanpa peduli keluarga dan anaknya sendiri. Ibu? Permisi, Bu. Saya ingin tinggal beberapa hari di rumah Ibu. Apakah boleh? Benar, Bu. Benar begitu. Alangkah baiknya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, Ibu kerjanya apa? Anak-anak masih sekolah, Bu. Oh, kalau Bapak kerjanya apa? Oh, begitu. Bapak sudah tidak kerja lagi ya, Bu? Sedangkan anak-anak sudah putus sekolah.
Oh, anak-anak masih sekolah. Tapi karena terkendala biaya, jadi diputus dari sekolah ya, Bu? Oh iya, Bu. Anak-anak kalau sekolah dijemput ya, Bu? Oh, enggak. Tapi anak-anak masih kecil, Bu, untuk dijemput sendiri. Mereka tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Oh iya, Bu. Apakah saya boleh meminjam telepon? Saya ingin mengabari orang rumah kalau saya baik-baik saja di sini. Oh, Ibu tidak punya ya? Maafkan saya, Bu. Apa, Bu? Ibu butuh uang? Tentu saja. Ini, Bu. Mungkin sedikit meringankan biaya sekolah anak-anak. Oh, kalian juga mau? Tentu saja, sebentar. Ini, untuk gajian ya. Pagi, Pak. Duduk-duduk aja nih, Pak, sendiri. Lagi nyantai. Bapak, yang bicara seperti itu, Pak. Saya tidak kaya. Hanya saja kebetulan harta saya mencukupi. Iya, benar seperti itu. Ya, Pak. Bapak butuh motor. Iya, ya, Pak. Nanti saya usahakan ya, Pak. Pak, saya izin keluar dulu. Sebentar ya, Pak. Semuanya sama saja. Kepala. Tidak ada yang bermoral baik. Yang kaya egois. Yang miskin pemeras. Sama saja. Lebih baik mereka semua musnah dari bumi ini. Sekarang kalian tahu mengapa saya tidak suka untuk meminta maaf. Dan selama-lamanya tidak akan minta maaf. Karena kalian dasar penjilat. Halo, kembali lagi nih sama kita. Tapi ngomong-ngomong nih, habis lihat penampilan dari Prada, abang bawaannya pengen noleh mulu deh. Aku noleh, Bang. Iya kan, monolog. Itu mah menengok, Bang. Oh iya, maaf Neng. Tapi penampilan barusan keren banget ya, Neng ya. Nih bagi teman-teman yang belum tahu, yang barusan nampilin monolog itu Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ. Makanya nggak heran kalau bisa keren kayak gitu. Iya, Neng setuju banget sih sama Abang. Selain punya karisma dan wibawa, Bang Prada ternyata bisa bersandiwara, Bang. Ya betul banget, Neng. Tapi udahan nih bunyinya. Takut biayanya terbang sampai kayaknya. Sampai kayaknya. Gimana kalau kita lanjut ke mata lomba berikutnya? Pasti penonton Malam Puncak Kisah Sastra Sia juga pada penasaran nih. Iya benar. Karena sepertinya peserta lomba kita udah makin kepo nih, Bang. Kita lanjut aja ke pengumuman lomba baca puisi. Widih, siapa yang kira-kira menang lomba baca puisi? Nah, biar nggak makin penasaran, langsung saja kita umumkan. Pemenangnya adalah Doa pembuka. Ahmadun Yosi Herfanda. Hanya milikmu cahaya pagi hingga senja dan rahasia kegelapan ketika malam tiba. Pada Muhammad kau anugerahkan kemuliaan,
Pada Sulaiman kau limpahkan keberadaan. Kau tunjukkan keindahanmu melalui Yusuf dan cinta kasihmu melalui Isa. Di hati kekasihmu sejati pun kau tanamkan rahasia kemakrifatan. Kau jadikan perut burung-burung kenyang ketika petang dan lapar kembali ketika pagi hari. Hingga terdengar selalu kicaunya menghiasi kelompok hari yang terjaga. Kau jadikan bintang-bintang selalu bertasbih padamu. Kau ciptakan pohon-pohonan selalu berzikir padamu. Oh Allah, anugerahi aku kesetiaan. Tanganku menjadi tanganmu, kakiku menjadi kakimu, lidahku menjadi lidahmu, mataku menjadi matamu, telingaku menjadi telingamu, hatiku menjadi istanamu. Bumi dan langit tak mengandungku, tapi hamba berimanku mengandungku. Membaca tanda-tanda Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang. Dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan
Gunung memompa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampunilah dosa-dosa kami, beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda, karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merindukannya. Ketika engkau bersembahyang, karya MH Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuatkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar, bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukul badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa, tak terkira-kira. Kalau diri pecah terbelah, sujud mengutuhkannya.
sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia, rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-olehmu dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arsy 99. 1987. W.S. Rendra dalam sebuah karyanya, Gugur. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa.
Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gembur tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya. W.S. Rendra gugur. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya, bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya, matanya bagai sagam menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Dan aku pun berasal dari tanah. Tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa."
Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya." Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, "Alangkah gembur tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya. Nyanyian Kemerdekaan karya Ahmadun Yosi Herfanda. Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan. Di antara pahit manisnya isi dunia, akankah kau biarkan aku duduk berduka, memandang saudaraku, Bunda Pertiwiku dipasung orang asing itu? Mulutnya yang keluh tak mampu lagi menyebut namamu. Berabad-abad aku terlelap, bagai laut kehilangan ombak, atau burung-burung yang semula bebas di hutannya digiring ke sangkar-sangkarnya yang terkunci pintu-pintunya, tak lagi bebas mengucapkan kicaunya. Berikan suaramu, kemerdekaan. Darah dan degup jantungmu. Hanya kau yang dipilih di antara pahit manisnya isi dunia. Orang asing itu berabad-abad memujamu di negerinya. Sementara di negeriku
ia berikan belenggu-belenggu. Maka bangkitlah Sutomo, bangkitlah Wahidin Sudirohusodo, bangkitlah Ki Hajar Dewantoro, bangkitlah semua dada yang terluka. Bergenggam tanganlah dengan saudaramu. Eratkan genggaman itu atas namaku. Kekuatanku akan memancar dari genggaman itu. Suaramu sayup di udara, membangunkanku dari mimpi siang yang celaka. Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan. Di antara pahit manisnya isi dunia, berikan degup jantungmu, otot-otot dan derap langkahmu. Akan ku terjang pintu-pintu terkunci itu atau mendobraknya atas namamu. Terlalu pengap udara yang tak bertiup. Dari rahimmu, kemerdekaan. Jantungku hampir tumpas karena racunnya. Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan. Di antara pahit manisnya isi dunia, matahari yang kita tunggu, akankah bersinar juga di langit kita? Membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang mulai surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir.
banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa. Kami telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda, karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, akan meluncur lewat sela-sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merasakannya. Sajak pertemuan mahasiswa, karya W.S. Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini, ia 2 penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang di kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi.
lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi, matahari akan tenggelam. Malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan akan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari ini, kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Sajak Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala, di dalam udara murni tercium kue jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda. Ia siap menggarap jagung, ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini, seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa, hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes dari balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya.
Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, atau ilmu kedokteran atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Wah, selamat yang mengucapkan kepada para pemenang Lomba Baca Puisi Ges Sastra Cia tahun 2021. Pantesan aja pada menang ya bang, orang keren-keren banget nih. Pastinya dong Neng, berkualitas semua peserta kita mah. Nah, iya dong, betul banget. Nah bang, biasanya nih puisi itu nggak cuma bisa dibacakan, tapi bisa jadi musikalisasi. Pas banget dong sama acara kita selanjutnya Neng. Bener banget. Nah selanjutnya akan kita saksikan penampilan musikalisasi puisi dari tim Musasi. Selamat menyaksikan. Jembatan. Karya Sutarji Kalzum Bahri. Sedalam-dalam saja takkan mampu menampung air mata bangsa, air mata bangsa. Kata-kata telah lama terperangkap dalam basa-basi, dalam keduk berkeluh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Dalam basa-basi, dalam keduk berkeluh, dalam isyarat dan kilah tanpa makna. Maka aku pun pergi menatap pada wajah orang berjuta. Wajah orang jalanan yang berdiri satu kaki dalam penuh sesak bis kota. Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang malam. Wajah legam para pemulung yang memulung
menyembah yang ada. Tapi, siapakah yang akan mampu menjembatani jurang di antara kita? Mereka pancangkan koyak-koyak bendera api dipijak, ketidakpedulian pada saudara. Gerimis tak mampu mengucap kibarannya, lalu tanpa tangis mereka menyanyi padamu negeri, air mata kami. Jembatan karya Sutarji Kalsum Bahri. Wes, lagi-lagi kita nih Bang yang muncul. Yap, bener banget Neng. Kita habis dengerin musikalisasi puisi. Sebelumnya ada penampilan monolog. Sebelumnya lagi ada penampilan vokal grup. Wih, keren banget ya kisah Rahasia. Abang tuh suka kagum gitu dengan panitia, peserta, para juri, dan penonton video ini. Wah, kagum kenapa tuh Bang? Ya karena mereka semua yang sama-sama memperingati bulan bahasa, yang pastinya membuat bahasa Indonesia semakin digemari oleh masyarakat kita tentunya. Keren banget nih si Abang. Tapi nih Bang, masih ada lomba yang belum kita umumin pemenangnya. Lomba apa tuh Neng? Cipta cerpen dong Bang pastinya. Nah langsung aja kali ya Bang. Biar nggak makin penasaran, kita umumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah
Selamat kami ucapkan kepada para pemenang Lomba Cipta Cerpen Gesastrasia tahun 2021. Iya, mantul banget bang. Cerpennya juga keren-keren banget deh. Iya, bermakna semua gitu, Neng. Lagi-lagi nggak usah diraguin ya kualitas peserta kita. Ya bukan main deh bang. Bang, Kenapa, Neng? masih ada satu lomba nih yang belum kita umumin pemenangnya. Wah, lomba apa tuh? Neng gak mau spoiler dulu deh, karena akan ada penampilan yang mau lewat dulu nih. Coba abang tebak ya. Abang tarik aura dari tempat kita berada ini nih. Penampilan baca puisi bukan sih? Aku tahu sih bang. Kenalin, aku Dakian 1990. Dilan 1990 gak sih ya? Oke. Daripada kita makin ngantor kemana-mana, langsung aja kita saksikan penampilan baca puisi oleh Halimatus Sa'diyah. Selamat menyaksikan. Beri aku kekuasaan. Karya Afrizal Malna. Mereka pernah berjalan dalam taman itu, membuat wortel, semangka, juga pepaya. Tetapi aku buat juga ikan-ikan plastik, angsa-angsa kayu dari Bali, juga seorang presiden dari boneka di Afrika. Kemana saja kau bawa kolonialisme itu? Dan kau beri nama Jakarta 1945 yang terancam. Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk berkuasa. Kau lihat juga tema-tema berlepasan dari Pulau Gadung ke Soekarno-Hatta atau di Gambir, Jakarta 1957 yang risau. Sepatuku goyah di situ. Orang bicara tentang revolusi, konfrontasi Malaysia, Amerika, dan Inggris dibenci pula. Sejarahku seperti anak-anak lahir dari kapal kolonial yang terbakar. Mereka mencari tema-tema pembebasan, tetapi bukan ayam goreng dari Amerika atau sampah dari Jerman. Begitu saja aku pahami, seperti mendorong malam ke sebuah stasiun, membuka toko, bank, dan hotel di situ pula. Kini aku huni kota-kota dengan televisi, penuh obat dan sikat gigi. Siapakah yang bisa membunuh ilmu pengetahuan siang ini dari orang-orang yang tak tergantikan dengan apapun? Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk kekuasaan. Tapi sepatuku goyah menyimpan dirimu. Mereka pernah masuki tema-tema itu. Bendera terbakar, letusan di balik pintu, jerit tangis anak-anak, dan dansa-dansi di malam hari. Lalu, siapakah yang mengusung tubuhmu pada setiap kata?
91. Kita lagi nongol di sini. Bang, kok malah nyanyi sih? Kan tugas kita di sini tuh mimpin acara, Bang. Oh iya, maaf nih, abang ke bawah suasana lagi. Soalnya pembacaan puisi barusan keren banget ya. Nah, kalau ini sepakat sih, Neng. Kebetulan nih, Neng suka puisi. Abis lihat penampilan Kak Halimah tadi, jadi terinspirasi gitu, Bang. Biar sebagus Kak Halimah. Abang juga, Neng. Gimana lain kali kita latihan bareng, mau nggak? Boleh tuh, Bang. Skoy aja, Neng sih. Tapi, Bang, sebelum itu, masih ada satu lomba lagi, Bang, yang belum kita umumin pemenangnya. Nah, itu lomba apa sih, Neng? Lomba edukasi bahasa Indonesia melalui TikTok. Wah, kira-kira siapa nih yang bakal menang lomba tersebut ya, Neng? Waduh, langsung aja kali ya, Bang. Pemenangnya adalah Lima penulisan bahasa Indonesia yang sering disalahgunakan. Yang pertama, silakan atau silakan. Nah, kalau kita lagi datang ke suatu tempat nih guys, kita kan sering ngeliat tuh bacaan-bacaan silakan masuk, silahkan masuk. Nah, yang bener itu silakan tanpa hak guys, silakan. Alasannya guys, karena tidak ditemukan di KBBI itu silah. Tidak ada guys, adanya tuh sila. Sila yang memiliki arti suidilah atau kiranya, atau kata perintah tapi halus guys, kata perintah yang halus. Yang kedua, nasihat atau nasehat. Nah, tahu gak sih guys, kalau kata ini itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab guys. Nah, yang bener yang mana? Yang bener adalah nasihat. Kenapa guys? Karena dalam pelafalannya harus disesuaikan dengan bahasa Indonesia itu sendiri guys. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang benar itu menggunakan huruf I. Nasihat. Yang ketiga, risiko atau resiko. Nah, yang mana nih guys yang benar guys? Karena kata ini tuh sering kita pakai guys, sering kita pakai dan sering kita dengarkan ya, sering kita gunakan juga ya guys. Nah, yang benar adalah risiko. Nah guys, risk ini diambil dari bahasa Inggris. Kalau kita cek KBBI, kita akan menemukan kata risiko yang artinya akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang keempat, analisa atau analisis. Nah guys, kita ini sering buat nih, kalau misalnya kita buat artikel-artikel ilmiah, kita pasti menggunakan atau sering mendengar kata ini guys. Nah, kata ini juga merupakan kata serapan dari analisis, kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam penyerapannya ke bahasa Indonesia, akhiran yang isis berubah menjadi isis. Oleh karena itu, bukan analisa tapi analisis. Yang kelima, praktik atau praktek. Woi, praktek bola yuk. Woi, praktek nari yuk. Nah, yang benar yang mana tuh? Praktek atau praktik? Yang benar adalah praktik. Kenapa? Karena kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu practice. Nah, untuk kata-kata serapan dari bahasa Inggris yang akhiran ich, itu berubah menjadi ik. Sehingga penulisan yang benar adalah praktik. Ini juga berlaku ya untuk penulisan malah praktik. Selamat kepada pemenang Lomba Edukasi Bahasa Indonesia melalui TikTok. Sangat mengedukasi ya nih TikTok ya? Ya betul banget Bang. TikTok ini selain media hiburan, ternyata bisa juga menjadi media edukasi ya Bang? Bener banget nih, karena terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita harus banyak-banyak berinovasi dalam mengedukasi. Iya betul banget nih, keren sih Abang ya. Nah berarti Bang, dengan udah diumumkannya pemenang tadi, udah semua mata lomba ya kita umumkan? Bener banget nih, alhamdulillah semua mata lomba sudah kita umumkan satu persatu pemenangnya. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi kepada pemenang lomba. Dan untuk teman-teman yang belum menang, jangan minder teman-teman. Kita coba lagi di Gesas Rahasia tahun 2022.
Betul banget. Dan untuk yang menang juga jangan berpuas hati ya. Terus semangat untuk mengembangkan bakat-bakat kalian. Iya, betul. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Lomba Gesastrasia tahun 2021 atas partisipasinya dalam perlombaan. Kami ucapkan juga terima kasih atas bantuan para juri yang telah menilai dan menentukan setiap pemenang dari seluruh mata lomba. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Emina, Smart Friend, Penerbit Erlangga, dan Edufan yang telah mendukung acara Gesastrasia tahun 2021. Kepada teman-teman jangan lupa terus berkarya dan meningkatkan potensi diri ya. Salah satunya dengan mengikuti webinar Gesastrasia tahun 2021 yang akan diadakan pada tanggal 14 November tahun 2021. Adapun tema webinar akan kami angkat yaitu menulis fiksi sebagai wujud cinta sastra dan produktif berkarya. Iya, betul sekali. Jangan lupa ikut ya teman-teman karena akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah Bang, tak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Wah, berarti waktunya kita pamit undur diri sama para penonton nih. Iya, betul banget nih Bang. Maka dari itu kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila banyak kesalahan baik itu lisan maupun perbuatan. Sampai bertemu di Gesastrasia tahun 2022. Terus ikuti Instagram @vestasia_ untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Satyo.